Shalom Teens! Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now. Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat beribadah Teens. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Aku yakin semuanya luar biasa kabarnya, amin. Amin. Sama-sama yuk, hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, lebih semangat lagi yuk. Karena semua kita tahu kalau juru selamat kita siapa namanya? Yesus. Tuhan Yesus, benar banget. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini yuk. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya teman-teman.
kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau yang termulia Tuhan, Yesus kami. Kita mau angkat suara kita buat Tuhan, teman-teman. Kita mau menyembah Dia saat ini. Kau telah menebusku, Kau haleluya bagi hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah selamatkanku. Kami menaikkan pujian kami hanya untuk-Mu.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul lagi dalam online service kita pada hari ini ya Bapak. Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan bicara pada hari ini Tuhan. Biarlah apa yang Kau sampaikan Tuhan bisa tersampaikan dengan baik Tuhan untuk orang-orang yang mendengarkan Tuhan, untuk teman-teman sekalian ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dalam online service kita pada hari ini. Ya, kenalkan aku Deborah Kristiana, biasa melayani di Teens Share. Nah, di bulan ini, di bulan November, kita akan membahas tema yaitu 100% safe atau bicara tentang keselamatan. Nah, minggu ini kita akan membahas konsep keselamatan itu sendiri yang kakak beri judul dengan Jesus My Savior. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kakak mau ajak untuk membaca di Roma 3 ayat 23 sampai 25. Ya, sama-sama kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kita perlu sepakat dulu nih teman-teman. Apa sih kata apa yang terlintas dalam benak kalian mengenai keselamatan? Oke, kakak tunggu dalam hitungan 1 menit. Oke, keselamatan, kasih karunia. Benar. Terus keselamatan itu datanya dari Tuhan sih? Ya, benar. Terus keselamatan itu pengorbanan Tuhan. Yes, benar sekali. Jadi keselamatan teman-teman itu diberikan oleh Tuhan melalui karya penebusan Tuhan, yaitu di kayu salib ya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Maka dari itu kita yang awalnya berdosa, lalu kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita yang awalnya masuk neraka gitu ya, menjadi selamat dan bisa hidup bersama-sama di kerajaannya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah keselamatan yang kita terima saat ini bukan hasil dari perbuatan kita teman-teman. Jadi ada banyak orang gitu ya, punya mindset bahwa aku takut masuk neraka. Aku takut kalau ketika aku mati, aku nanti masuk neraka. Maka dari itu aku tak berbuat baik aja Aku nyenengi mamaku, aku nyenengi orang tuaku, aku gak mau nakal lagi sama teman-temanku, gak mau jahil. Nah itu mindset yang salah teman-teman. Perlu digarisbawahi lagi bahwa keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Jadi gak ada hal-hal yang menjamin ketika kamu berbuat baik, ketika kamu sibuk pelayanan di gereja, atau memberikan banyak nominal persembahan, berbuat baik untuk semua orang, itu enggak menjamin keselamatan. Karena keselamatan itu ada di dalam Dia. Ya, kita baca lagi satu ayat di Yesaya 12 ayat 2. Yesaya 12 ayat 2. Sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Aku percaya kepadanya dan tidak takut. Karena Tuhan adalah kekuatan dan pujianku. Dia telah menjadi penyelamatku. Lanjut lagi di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini benar-benar di Alkitab sendiri sudah jelas dikatakan bahwa hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan itu ada. Ketika kalian percaya 100%, keselamatan itu ada di dalam diri kalian. Aku teringat sebuah kisah gitu ya, mengenai 2 penjahat yang disalibkan bersama Tuhan. Ingat sama kisah itu? Kita tahu bahwa di ending ceritanya adalah ada satu penjahat yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang artinya dia percaya
pada Tuhan 100%, bahwa dia ketika dia mati di situ, dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Ya, dari sini kita belajar bahwa iman kita, seberapa besar iman kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita masih ada keraguan, belum 100% percaya kepada Tuhan, keselamatan itu enggak akan hilang kok teman-teman. Tapi kita perlu koreksi lagi. Dia itu sudah menebus setiap kita karena kasihnya, karena dia mencintai kita sebagai anak-anaknya. Dia rela mati untuk kita, yang awalnya kita berdosa, awalnya kita melakukan banyak kejahatan. Dia rela mati untuk kamu, dia rela mati untuk menebus dosa kamu. Masa kamu menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan beri untuk setiap kita. Nah, kakak punya ilustrasi nih, ada gambaran nih ya. Apakah keselamatan itu hilang gitu kan? Apakah di luar Tuhan orang itu selamat atau enggak? Nah, kakak punya sebuah kotak, anggap aja ini kotak isinya donat ya teman-teman. Ini enggak ada donatnya sih, cuma anggap aja ini kotak berisi donat. Nah, kakak akan memberikan donat ini secara gratis buat teman-teman di sini. Ya, jumlah donat ini sesuai dengan orang-orang yang hadir di sini. Nah, ada syaratnya adalah nggak ada syarat, tinggal ambil aja, aku memberikan secara gratis. Kalian nggak perlu berbuat baik dulu, nyenengno hatiku dulu gitu kan, atau membuat talent show gitu kan, buat aku terkagum baru, oh aku ngasih hadiah ini untuk kamu. Enggak, ini murni gratis hanya untuk teman-teman. Nah, ada 3 respon yang bisa ditunjukkan gitu dalam ini gitu ya. Yang pertama, menerima, ngambil, terus langsung memakannya. Terus yang kedua, nerima tapi nggak dimakan gitu. Maksudnya makannya nanti aja. Terus yang ketiga, nolak. Maksudnya mungkin karena alasannya nggak suka donat itu. Mungkin belum percaya sama yang beri donat, jangan-jangan donatnya diracun ya kan. Nah, dari sini ini analogi keselamatannya adalah sama hal namanya keselamatan. Orang yang pertama yang menerima langsung memakannya gitu ya, nggak sungkan-sungkan untuk memakannya, itu adalah orang yang menerima keselamatan dalam hatinya, percaya kepada Tuhan 100%, dan next-nya adalah dia mau hidup berkenan untuk Tuhan. Dia mau memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan kebiasaan sampai di sini, semoga kakak harap teman-teman bisa memahaminya. Terus yang kedua, respon yang kedua adalah menerima tapi belum memakannya. Maksudnya ditunda dulu, nanti aja lah makannya. Kakak bilang itu adalah orang yang menerima keselamatan, percaya Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Terus yang terakhir itu adalah orang-orang yang nggak mau ngambil donat gratis itu. Ini kakak analogikan dengan orang yang belum percaya nih 100% dengan Tuhan. Nah, apakah keselamatan itu hilang? Enggak, teman-teman. Kuncinya adalah iman kita percaya nggak 100% untuk Tuhan. Pengorbanan Yesus itu untuk semua orang. Enggak terkecuali, semua orang teman-teman. Jadi karya keselamatan Allah itu sendiri nyata dan dapat dilihat oleh semua orang, semua manusia. Tetapi, nah ini dia, tetapi tidak semua orang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nangkep di sini ya teman-teman. Jadi jika saat ini teman-teman belum percaya gitu ya, aku mau encourage teman-teman, yuk sama-sama kita kembali ke Tuhan, sama-sama kita percaya lagi bahwa hanya Dia gitu, sumber keselamatan kita, sumber pengharapan kita, hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Oke, tadi kakak sudah nyinggung sedikit bahwa ketika ada orang yang memberikan donat gratis, nextnya adalah ketika kita selamat, nextnya adalah kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Nah, di dalam perjalanan hidup kita gitu ya, kakak dulu juga
masih belajar untuk terus hidup berkenan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, masih belajar. Dan di dalam proses kehidupan kakak, Tuhan bentuk, Tuhan proses, ada hal-hal di mana titik-titik tertentu iblis itu menghasut. Benar atau tidak ini? Pasti di luar sana atau teman-teman sekalian pasti pernah ngalami di mana ketika kalian ingin berubah, tapi iblis kayak menghasut, yakin tak kamu bisa? Yakin tak kamu loh sudah banyak buat dosa, kamu loh sudah melakukan ini, itu. Masa Tuhan masih menerima kamu? Ada perasaan yang tidak layak ketika kita datang kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kayaknya aku gak yakin masuk surga deh Tuhan. Aku loh masih banyak dosa, aku loh masih melakukan ini, itu. Nah sebagian besar anak-anak Tuhan itu gak yakin bahwa dirinya itu masuk surga karena banyak melakukan dosa. Nah jangan sampai itu terjadi di teman-teman sekalian. Biasanya iblis itu menghasut kita supaya hidup lagi dalam dosa. Gak boleh lagi, maksudku adalah hidup lagi dalam dosa, berbuat jahat lagi. Itu konsep yang salah teman-teman. Iblis itu tahu gitu bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Yang dimana adalah kita di kedepan hari, di tahun ketika Tuhan Yesus datang ke tempat ini gitu ya, menjemput anak-anaknya. Iblis tahu bahwa kita adalah ahli warisnya. Anak-anak Allah adalah ahli warisnya. Coba kita buka di Roma 8 ayat 17a. Roma 8 ayat 17a. Dan jika adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Lalu lanjut lagi di Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sudah jelas banget bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah. Yang berarti kita adalah ahli warisnya Tuhan. Berhak menerima janji-janji Allah. Nah karena iblis tahu bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah, iblis itu selalu merusak, selalu menyerang identitas kita, merusak gambar diri kita. Yang membuat kita gak percaya, yang membuat kita gak layak untuk datang ke Tuhan. Ingatlah bahwa iblis tidak bisa merebut keselamatan secara paksa teman-teman. Ingat lagi bahwa keselamatan itu gak bisa hilang. Yang iblis lakukan adalah menghasut kita supaya iman kita menjadi ragu akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. So guys, kakak mau ajak supaya yuk sama-sama kita menghidupi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Keselamatan sudah Tuhan beri, itu sebagai kasih karunia karena Tuhan begitu sayang dengan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita punya mindset ketika aku melakukan perbuatan baik supaya aku selamat, supaya aku bisa masuk surga. Itu adalah mindset yang salah teman-teman. Melainkan kita melakukan perbuatan baik karena kasih Tuhan, karena Dia sudah mengorbankan dirinya, otomatis kita harus menghargai kehidupan yang sudah Tuhan beri untuk setiap kita. Nah, karena Dia sudah mengasihi kita, kita juga perlu belajar untuk mengasihi Dia 100%. Kita harus 100% juga percaya kepada Tuhan. So jika teman-teman saat ini masih berbuat dosa, masih jatuh dalam dosa, yuk sama-sama aku ajak untuk kita sama-sama belajar. Ketika kita bertobat, ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, iblis gak akan berani ganggu kita untuk bisa jatuh dalam dosa lagi. Selama kita masih ada waktu, teman-teman, selama kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, lakukan itu untuk bertobat. Dan ajak teman-teman di luar sana, teman-teman yang masih belum percaya Tuhan, untuk selamat juga. Karena kita semua tidak dipanggil untuk selamat sendiri, tetapi keselamatan itu milik kita bersama. So itu aja sharing kakak
dalam minggu ini. Semoga teman-teman terberkati untuk sharing hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kau yang berkati, biarlah benih firman-Mu yang Kau tabur dalam hati kami bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih percaya lagi kepadamu Tuhan. Ampuni setiap kami jika kami Tuhan masih meragukan Tuhan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ajar kami untuk selalu hidup berkenan, selalu hidup menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin. Nah, yuk sama-sama kita mau doa berkat. Mari teman-teman kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.